Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, NIM 250934720260. Sini kita akan kembali membahas mata kuliah probabilitas dan statistik materi regresi linear sederhana. Oke, selanjutnya kita ke sebuah studi kasus untuk memprediksi masa depan. Sebagai teknisi, kita sering ditanya hal-hal yang akan terjadi beberapa saat ke depan. Contohnya gini, kalau intensitas matahari besok mencapai 1100 watt per meter persegi, berapa listrik yang dihasilkan? Terus gimana cara kita bisa menjawab pertanyaan tersebut? Jawabannya adalah regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan fungsional antara satu variabel bebas atau prediktor dan satu variabel terikat atau response menggunakan garis lurus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, Y sebagai variabel terikat atau dependen, dan X sebagai variabel bebas atau independen. Dan X adalah konstanta intercept atau perpotongan sumbu. Selanjutnya, komponen variabel itu variabel bebas atau X, intensitas cahaya, iradien, satuan watt per meter persegi. Yang kedua ada variabel terikat yaitu Y, itu daya yang dihasilkan dalam satuan kilowatt. Kita ingin melihat bagaimana perubahan X mendorong perubahan pada Y. Di sini ada data observasi lapangan pengamatan 1 yaitu intensitas cahaya sebesar 200 watt per meter persegi menghasilkan daya sebesar 45 kW. Dan di pengamatan kedua, intensitas cahaya 400 watt per meter persegi menghasilkan daya 90 kW. Pengamatan ketiga, intensitas cahaya 600 watt per meter persegi menghasilkan daya 140 kW. Dan pengamatan keempat, intensitas cahaya 800 watt per meter persegi menghasilkan daya sebesar 200 kW. Di pengamatan kelima, intensitas cahaya 1000 watt per meter persegi menghasilkan daya 250 kW. Di sini kita bisa jumlahkan rata-rata intensitas cahaya dari pengamatan ke-1 sampai ke-5 dan dibagi banyaknya pengamatan yaitu 5. Di sini menghasilkan rata-rata X-nya yaitu sekitar 600 watt per meter persegi. Lalu yang daya juga kita rata-rata, yaitu rata-rata pengamatan data hari pertama sampai hari kelima, lalu dibagi banyaknya jumlah data yaitu 5 menghasilkan rata-rata Y sebesar 145. Sini kita masuk ke garis regresi, yaitu hubungan linear dinyatakan dalam rumus Y sama dengan A tambah BX. A sebagai intercept titik mulai daya saat cahaya 0, B tingkat kenaikan daya per unit cahaya. Terus kita masuk ke rumus mencari nilai B, yaitu B sama dengan sigma X min X bar lalu Y min Y bar dibagi sigma X min X bar kuadrat. Bagaimana cara mencari pembilangnya, yaitu sigma X min X bar dan Y min Y bar. Di sini data pertama yaitu X-nya 200 dan Y-nya 45. Di sini 200 dikurang 600 karena 600 itu rata-rata dari X-nya tadi dikali dengan 45 dikurang 145 karena itu rata-rata dari Y-nya. Yaitu hasil adalah min 400 dikali min 100 yaitu 40.000. Selanjutnya data kedua yaitu X-nya 400, Y-nya 90. 400 dikurang 600 lalu dikali 90 dikurang 145 sama dengan min 200 dikali min 55 yaitu 11.000. Selanjutnya ada data ketiga karena X-nya 600 dan Y-nya 140. Di sini yang X kita kurang hasil adalah 0 dan 140 dikurang 145 yaitu 5, min 5. Min 5 dikali 0 hasilnya 0.
Selanjutnya data keempat, X-nya 800, Y-nya sama dengan 200. Di sini 800 dikurang 600, dikali 200 dikurang 145. Hasilnya 200 dikali 55, 11.000. Sini ada data terakhir yaitu data kelima, X-nya 1000, Y-nya 250. 1000 dikurang 600 dikali 250 dikurang 145. Sama dengan 400 dikali 105 sama dengan 42.000. Semuanya ditotalkan menjadi 104.000. Selanjutnya kita akan mencari penyebutnya. Data pertama X-nya 200. Di sini 200 dikurang 600, hasilnya min 400, lalu dikuadratkan menjadi 160.000. Data kedua X-nya 400, 400 dikurang 600 kuadrat sama dengan min 200 kuadrat, lalu dikuadratkan menjadi 40.000. Data ketiga X-nya 600, 600 dikurang 600 kuadrat sama dengan 0 kuadrat, yaitu tetap 0. Data keempat X-nya 800 dikurang 600 kuadrat sama dengan 200 kuadrat sama dengan 40.000. Data kelima X-nya 1000, 1000 dikurang 600 kuadrat sama dengan 400 kuadrat, hasilnya 160.000. Kesemuan lainnya dijumlahkan menjadi totalnya 400.000. Di sini kita udah dapat nilai antara pembilang dan penyebut. Pembilangnya 104.000 dan penyebutnya 400.000. Lalu 104.000 dibagi 400.000 sama dengan 0,26. Selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu rumusnya A sama dengan Y bar min BX bar. Di sini A-nya A sama dengan 145 sebagai variabel Y dikurang dari 0,26 dikali 600 sebagai rata-rata variabel X, itu menghasilkan A sama dengan 145 dikurang 156, hasil adalah min 11. Prediksi final. Jadi persamaan regresi PLTS kita adalah Y sama dengan min 11 ditambah 0,26X. Min 11 sebagai Y, 0,26 sebagai X. Jadi artinya setiap kenaikan intensitas cahaya sebesar 1 unit, daya naiknya naik 0,26 kW. Oke, yang terakhir kesimpulan yaitu eksekusi prediksi lapangan. Jika besok intensitas cahaya matahari diprediksi mencapai 1100 watt per meter persegi, kita masukkan rumusnya Y sama dengan min 11 ditambah 0,26 lalu dikali X-nya, ini variabel yang ingin kita prediksi di sini 1100 watt, kita masukkan 1100 watt, hasilnya adalah min 11 ditambah 0,26 dikali 1100 yaitu 286, jadi min 11 ditambah 286 sama dengan 275 kW. Jadi prediksi daya yang akan dihasilkan adalah 275 kW pada intensitas cahaya matahari mencapai 1100 watt per meter persegi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, atau yang memiliki sanggahan bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih.